Salam Budaya. Memperingati 38 tahun usia Bentara Budaya, kali ini kita membicarakan tentang koleksi-koleksinya, koleksi-koleksi seninya, termasuk di antaranya adalah koleksi lukisan. Kali ini kita bicara tentang sebuah lukisan yang menjadi sangat penting, perannya sentral di dalam seluruh koleksi lukisan Bentara Budaya karena merupakan koleksi awal, yaitu lukisan pertama yang dikumpulkan oleh Kompas yang kemudian diserahkan kepada Bentara Budaya, dibeli di sebuah pameran di Balai Budaya, sebuah venue seni yang pada saat itu sangat penting di Jakarta. Judul karyanya adalah Vas Bunga. Vas Bunga karya Popo Iskandar. Jadi ini satu koleksi yang sangat penting karena menjadi awal dari seluruh koleksi lukisan Bentara Budaya. Vas Bunga merupakan salah satu karya dari Popo Iskandar, memperlihatkan salah satu pencapaiannya dalam puluhan tahun perjalanan karirnya sepanjang sebagai pelukis. Popo Iskandar adalah salah seorang tokoh utama di dalam seni rupa modern Indonesia yang oleh sejumlah pengamat dianggap mampu mencerminkan semangat modern, semangat kemodernan. Antara lain adalah terus-menerus mencari esensi dari objek-objek seni yang dia garap. Apa maksudnya? Di dalam sejumlah karyanya kita akan mendapati bagaimana Popo selalu menafsir ulang pada objek-objek yang sesungguhnya serupa, tetapi dilukis berulang-ulang. Karya-karya yang terkenal antara lain kucing, jago, atau macan. Kemampuan yang untuk menangkap esensi itu diperlihatkan lewat deformasi yang begitu lanjut, lewat komposisi, dan kemudian eksekusinya dilakukan dengan garis-garis yang spontan dan mempertimbangkan, meletakkan tekstur pada posisi-posisi yang begitu tepat, sehingga untuk kita sang pelihat itu bagus sekali, sudah sangat bagus. Tetapi sebagai penciptanya, sebagai sang kreator, Popo Iskandar sering sekali mengaku tidak pernah puas dengan hasil karyanya. Mungkin itu memang konsekuensi logis dari seorang modernis yang terus mencari esensi dari yang karya objek-objeknya. Meskipun sesungguhnya tema-tema dari garapan Popo Iskandar begitu beragam. Popo pernah membuat lukisan rumpun bambu, jajaran rumpun bambu yang di tangannya itu menjelma menjadi irama yang begitu puitis memenuhi kanvasnya. Itu mungkin Anda bisa terpesona melihat karya-karya semacam ini. Juga kuda juga sangat bagus sekali. Nah, koleksi Bentara Budaya yang saya sebutkan tadi menjadi koleksi yang sangat penting di dalam keseluruhan koleksi lukisan Bentara Budaya. Karya tahun 69, seingat saya adalah tahun 69. Itu secara fisik gambar yang tampak di tafrilnya adalah satu sosok Vas Bunga, tentu dengan bunganya, yang ditempatkan dengan perhitungan yang menurut saya cermat di sisi agak ke kiri bidang gambar, dengan deformasi yang begitu lanjut sehingga
Kalau Anda lihat mungkin mirip-mirip benda-benda lain yang Anda kenal. Dan yang menarik di sini, deformasi begitu lanjut, jangan bayangkan vas bunga di dalam lukisan-lukisan naturalistik misalnya, atau lukisan-lukisan yang secara real. Satu aspek dari lukisan Pope Iskandar yang berjudul vas bunga tadi adalah bagaimana tafsir Popo terhadap objeknya yang begitu kreatif. Bukan vas bunganya itu sudah dilakukan deformasi, tetapi komposisi itu juga sudah dilakukan dengan cara yang sangat kalkulatif. Maksudnya apa? Sebagian sangat besar bidang gambar di sebelah kanan objek utama itu hanya berupa pulasan warna kemerahan, merah jambu yang hampir-hampir rata, sehingga tidak mengecoh melihat seperti kita untuk berfokus di situ, tetapi sangat berpengaruh. Dalam hal apa? Esensi dari vas bunga diletakkan di ruangan tentu saja adalah memberi semacam suasana. Suasana apa? Suasana menyenangkan, suasana happy-happy, suasana santai. Nah, itu yang ditafsirkan oleh Pope Iskandar dalam pewarnaan hampir-hampir flat tadi, merah jambu, merahan, itu menurut saya sebuah cara yang luar biasa. Sekali lagi, vas bunga adalah lukisan sangat penting di dalam koleksi Bentara Budaya karena mengawali semua koleksi lukisan Bentara Budaya. Yang kedua, dia garapan dari Pope Iskandar yang merupakan salah satu tokoh utama di dalam seni rupa modern Indonesia. Yang ketiga, dari vas bunga ini kita bisa melihat, bisa melacak, bisa menelisik bagaimana cara-cara berpikir, cara-cara menganalisis seorang modernis di dalam menghadapi objeknya. Seperti juga kalau kita melihat karya-karya beliau yang lain. Satu hal lagi yang saya ingin tambahkan adalah bahwa selain seorang pelukis handal, Pope Iskandar mempunyai passion yang dengan kuat dia pegang dan dia jalankan, yaitu mendidik. Selepas kuliah di Institut Teknologi Bandung, beliau mengajar di alma maternya beberapa tahun. Kemudian disambung menjadi pengajar tetap selama 30 tahun lebih di IKIP Bandung. Dua masa yang sangat panjang. Dan selama itu juga karya-karyanya terus bermunculan. Sebagai seorang kreator, Pak Popo terus-menerus berkarya. Semangat mendidik tadi diwujudkan bukan hanya di dalam ruang kelas atau ruang kuliah atau ruang praktek, tetapi juga sampai ke menjangkau masyarakat banyak dengan tulisan-tulisan di media massa, dengan kritik-kritik dan ulasan-ulasan seninya. Itu sangat rupanya menjadi hal yang sangat penting. Selain mencipta, beliau juga mendidik dan ingin mengajak masyarakat banyak menjadi lebih paham, lebih mencintai, lebih menghargai seni.